Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk ke dalam hadis yang ke-9. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan fa atala al-qiyama hatta hamamtu bi amrin su qila wa ma hamamta bihi qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, bahwa ia berkata, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan salatnya hatta hamamtu bi amrin su, sampai aku berniat buruk. Wa qila wa ma hamamta bihi, niat buruk apakah itu wahai Ibnu Mas'ud? Qala hamamtu an ajlisa wa ada. Salatnya panjang. Hadis ini masih berhubungan dengan hadis sebelumnya yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibn Yaman. Ketika Nabi SAW salat, maka salatnya sangat panjang. Membaca Al-Baqarah, kemudian masuk An-Nisa, kemudian masuk Ali Imran. Maka hadis yang kedua ini masih berhubungan dengan hadis yang sebelumnya, tetapi yang menceritakan adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi hadis tentang kisah salat panjangnya Nabi itu diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Ada dari Anas bin Malik, ada dari Abdullah bin Abbas, ada Hudzaifah bin Yaman, ada juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadis ini menunjukkan panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah hadis ini bertentangan dengan teguran Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu? Rasulullah SAW pernah menegur Mu'adz. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, "Shala Mu'adzun ibni Jabal al-Ansari li ashabi al-Isha, fatawwala alaihim. فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تكون فتانا يا معاذ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها wasabbih isma rabbikal a'la waqra bismi rabbik wal laili idza yaghsha." Sepertinya hadis ini kontroversi. Nabi melarang Mu'adz untuk memanjangkan salat, sedangkan Nabi sendiri salat bersama Abdullah bin Mas'ud panjang. Rasulullah salat bersama Abdullah bin Abbas panjang. Rasulullah salat bersama Anas bin Malik panjang. Rasulullah salat bersama Hudzaifah bin Yaman panjang. Tetapi kenapa Nabi menegur Mu'adz bin Jabal ketika memanjangkan salat? Maka di sini pentingnya memahami hadis-hadis yang kontroversi. Jalannya adalah ketika kita sholat sendirian, maka silahkan mau antum sampai isya sampai subuh juga nggak masalah. Yang penting sholatnya apa? Sendiri. Jadi ketika kita sholat sunnah, terserah antum mau baca 100 ayat, 200 ayat, 300 ayat. Tetapi saat menjadi imam ada SOP-nya, ada standar prosedural. Gak bisa antum semaunya jadi imam maghrib Al-Baqarah antum hatamin, dilempar antum assalamualaikum, dihantam sama makmum. Antum baca salat subuh dari awal waktu sampai tulu'i syams, sedangkan orang pada saat itu ingin ke kantor. Antum menjadi imam di airport, panggilan terakhir, antum masih rakaat pertama salat isya, maka di sana ada peraturannya. Menjadi imam itu bukanlah hal yang mudah. Al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun.
Imam itu penanggung jawab karena sedang melabuhkan nahkoda sholat. Jadi tidak bisa semaunya antum sholat. Wah, ana ingin menunjukkan hafalan ana banyak 30 juz. Ana baca surat Al-Kahfi sampai habis dengan nada ana yang goyang sini goyang sana. Makmum tidak menikmati bacaan antum, tapi cangkel. Ini suku sudah grenyem-grenyem strum-strum keluar. Khusyuk tidak ada, yang nunggu kapan antum Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Maka hadis ini perlu kita pahami. Ketika antum sholat sunnah terserah, silahkan panjangkan. Antum suka sholat malam dari jam 2 sampai subuh, mau baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa seperti sunnah Nabi, tafadhol. Tetapi saat mengimami ada peraturannya. Kisah yang terjadi dengan Mu'adz bin Jabal, Mu'adz menjadi imam, kepanjangan sholat isya panjang. Kemudian salah satu di antara orang yang sholat bersama Mu'adz keluar karena kelilatain. Dalam riwayat orang itu punya pekerjaan karena memerah susu. Ada lagi yang mengatakan orang itu punya urusan lain. Sholat ternyata kepanjangan. Kalau ikut sholat urusan dia berantakan karena deadline. Akhirnya dia keluar sholat sendiri di belakang. Ustaz, saya juga akan begitu. Sahabat pernah ada yang begitu. Jadi kalau imam panjang anak ke belakang sholat sendiri, assalamualaikum, pulang. Bagaimana? Tidak boleh. Makanya ada dalam fikih bab man shalla munfaridan khalfal imam. Bab orang yang sholat sendirian di belakang imam. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Harus ikut dengan imam. Tapi ini keluar. Sahabat yang lainnya melaporkan innahu munafiq. Orang itu munafik karena keluar dari barisan sholat sendiri. Tuduhan. Akhirnya dikabarkan kepada Mu'adz. Mu'adz melapor kepada Nabi SAW. Orang tersebut melapor kepada Nabi SAW karena dituduh munafik. Akhirnya dirembuk. Didatangkan Mu'adz dengan orang ini. Ternyata kata orang ini, wahai Rasulullah, Mu'adz kepanjangan salatnya. Saya punya urusan. Mu'adz panjang ting. Nabi SAW marah kepada Mu'adz. Afatanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu hendak membuat fitnah? Membuat orang tidak mau sholat? Karena biasanya kalau sholat kepanjangan, realita di pesantren. Kalau aduh Al-Matuk panjang ting, pindah Al-Basam. Al-Basam panjang, Unaizi paling pendek tuh. Unaizi. Start tarawih juga sama. Siapa nih imamnya? Ustaz Mumu, fix Al-Basam aja lah. Aduh Al-Basam juga sama, ternyata hafid Quran semua. Pindah jadi mana? Masjid Perum. Karena lebih cepat selesai. Kolak masih hangat di rumah. Jadi biasanya menjadikan orang sanggup sholat ke masjid yang kepanjangan. Makanya Nabi mengatakan afatanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu hendak membuat fitnah karena terlalu panjang? Maka Nabi SAW memberikan anjuran kepada Mu'adz, idza amamtan nas, kalau kamu jadi imam sholat, faqra bisyamsi wa duhaha, baca asyams, atau wasabbih isma rabbikal a'la. Ya standar lah. Ya kan? Waqra bismi rabbika al-alaq wal laili idza yaghsha. Itu surat-surat yang sederhana. Jangan antum karena Masya Allah Ustaz Khabir kabak Al-Quran imam, ana mau cari yang gak biasa dibaca, Al-Isra. Maghrib santri udah lihat jam, makan peluit, dapur sudah nunggu 5 menit assalamualaikum, santri terlambat salat semuanya. Maka tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Nabi mengatakan kalau kamu mengimami sholat, bacalah surat yang pendek. Nanti kita akan bahas sedikit bagaimana sifat sholat Nabi dalam bacaan. Kemudian ma'asyiral ikhwah, apakah dalil ini bisa dijadikan sebagai sandaran semua sholat harus pendek? Jadi disunahkan membaca Quran panjang dalam sholat, tetapi melihat kondisi. Hadis yang dibawakan dalam hadis Mu'adz tadi menunjukkan seorang imam harus tahu kondisi. Nabi SAW mengatakan, Inni adkhulu fi sholati wa ana uridu an utilaha. Aku sudah masuk ke dalam sholat dan aku niat nih sholat mau dipanjangkan. Fasami'tu buka'a sabiyyi fa'atajawaz. Kemudian tiba-tiba sudah rakaat kedua, ada anak kecil yang nangis. Biasanya lantai 2 tuh nangis. Kalau ada, makanya bawa anak ke masjid biar imamnya cepat. Tapi kalau imamnya tidak paham, manjang terus. Mungkin anaknya kecebur kolam. Assalamualaikum rahimahullah. Nggak apa-apa lah nangis, mungkin bapaknya nggak ada. Jangan. Kalau ada anak yang nangis,
percepat. Karena mungkin anaknya kadang kan bawa anak sini lari-lari, bingung bapaknya kemana, ke WC, nangis mungkin jatuh. Maka imam harus profesional, tahu di mana dia harus memperpanjang, kapan dia harus memperpendek. Yang kedua, kalau antum jadi imam di kampung, Sabbihisma rabbikal a'la itu Idul Adha, Idul Fitri. Maghrib baca Sabbihisma rabbikal a'la, besok antum gak akan jadi imam lagi. Kepanjangan, Sabihis itu di kampung kepanjangan. Baca kulhu, ya, kalau belum binas, kalau belum palak, ya panjang-panjang. Wailul likulli humazatil lumazah itu panjang. Jangan karena antum kerja di Almatu, mangga Pak Ustadz, mangga weci. Sholat Sabihis, maghrib Sabihis di kampung mah di Baledong. Jangan wal fajri panjang, tidak boleh. Harus tahu kondisi masyarakat. Innalil muttaqina aja udah gorib tuh, nggak pernah ngedengerin innalil muttaqina mafaza. Aduha, ya, alam nasroh tuh panjang. Bacalah ya, inna atoina kal kausar ke tukang lah. Nggak apa-apa. Oh ini hafalannya sedikit, nggak apa-apa. Bukan urusan antum dengan makmum harus promosi Al-Baqarah, ya. Jadi ini fiqhud dakwah. Nabi memarahi Mu'ad karena takutnya manusia tidak mau sholat lagi karena kepanjangan. Maka kita lihat kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam sholat itu harus ada seninya. Kapan harus panjang, kapan harus pendek. Nabi tidak menyalahkan Mu'ad karena kepanjangan, tapi ada kondisi tertentu harus pendek. Seperti ada orang tua geus karolot, nangtung gehese, sholat antum kepanjangan, pulang stroke, bahaya. Anak kecil, kalau santri Ustadz gimana? Dilihat kalau sholat subuh kepanjangan juga mereka. Biasanya santri kalau kepanjangan itu keluar dari sholat. Coba sholat di belakang, lihat santri itu kalau udah panjang keluar. Takutnya keluar masuk WC tidur. Pas bangun sudah halakoh, mau sholat era, akhirnya tidak sholat, ya kan? Ngaku santri, ya kan? Wah kepanjangan, tulung dulu ke kamar mandi, kasarean di kamar mandi. Pulang ke sini sudah halakoh, sholat apa enggak tuh santri? Malu udah sholat karena udah halakoh, akhirnya ikut halakoh, tidak sholat, dosa. Jadi lihat kondisi. Kalau malamnya camping kayak kemarin, sholat jangan dipanjangin karena suku cangkel. Dipanjangin anak-anak patah-patah kakinya nanti. Lihat kondisi. Maghrib jangan panjang-panjang. Ada apa? Makan malam. Kecuali di dalam riwayat subuh boleh dipanjangkan. Nabi membaca As-Sajdah dan Al-Mu'minun disunahkan, tetapi lihat kondisi. Kemudian kita lihat riwayat yang menjelaskan bacaan Nabi SAW di dalam sholatnya. Yang pertama sholat zuhur dan asar. Dalam riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia mengatakan kami mengira panjang sholat Rasulullah sholat zuhur dan asar itu, kami mengira-ngira 2 rakaat pertama beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Jadi zuhur tuh Rasulullah biasa membaca surat As-Sajdah. Kebayang kita kalau sekarang surat As-Sajdah kajian mulai jam 1, ya kan? Ya. Jadi Nabi SAW dalam riwayat membaca surat As-Sajdah dalam surat zuhur dan asar. Dalam surat maghrib Nabi membaca At-Tur, Al-A'raf dan Al-Mursalat. Itu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jubair ibn Mut'im. Kemudian riwayat salat Isya, Nabi membaca Asy-Syams dan Al-A'la. Pakai hadis siapa ini? Mu'adz bin Jabal. Jadi Nabi biasa membaca surat-surat panjang. Dalam riwayat aku pernah salat bersama Nabi SAW, salat asar panjang sampai orang yang berangkat dari Kuba ke Madinah masih rakaat pertama. Kuba dari Masjid Nabawi masih ke Kuba jauh nggak tuh? Ya lumayan lah berapa kilo. Balik lagi ke situ masih rakaat pertama. Panjang apa tidak? Panjang. Antum bisa makan siang, makan ini fotokopi kemana kalau bahasa ke sini masih rakaat pertama imam zuhur. Panjang nggak? Panjang. Tetapi kita mengamalkan sunnah Nabi boleh. Tapi ingat harus tahu kondisi. Jangan sampai kepanjangan makmumnya terzolimi karena khusyuk sholat itu. Bagi level-level kita seperti ini mah 5 menit pertama lah, 10 kemudian mah udah mikirin kunci motor, hutang, makan siang apa, gawean can beres. Ya 5 menit pertama lah khusyuk. Jadi kita harus paham kondisi makmum yang kita imami. Kalaupun
insya Allah makmumnya ini para orang-orang ahli ibadah, ya tidak apa-apa dipanjangkan, tapi lihat kondisi. Sholat tarawih dipanjangkan boleh, lihat kondisi. Sholat yang tadi zuhur pakai alif lam mim tanzil, sholat sajdah boleh, tapi kalau tidak ada kegiatan. Maka faidah dari hadis Abdullah bin Mas'ud ini, betapa Nabi SAW itu sholatnya sangat luar biasa bagus, dan sholat seperti apa yang sampai Mu'adz saja berniat untuk keluar. Mu'adz bin Jabal mengambil dari mulut Nabi 70 surat, langsung bertalaki dengan Nabi 70 surat. Qurannya, riwayatnya 70 surat langsung dari Nabi. Ketika sholat bersama Nabi, hayang biuk. Sholat seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sampai level Abdullah bin Mas'ud saja cangkel hayang keluar di sholat, apalagi kita. Masya Allah, inilah bab mujahadah, betapa para Nabi dan Rasul itu orang-orang ahli ibadah, dan para sahabat berusaha mengikuti Nabi, tetapi apa daya ya, mereka juga manusia seperti kita. Maka faidahnya, jika jadi imam, perhatikan baik-baik kondisi makmum. Tidak ada salahnya untuk menginginkan mengamalkan hadis Hudzaifah bin Yaman, tapi ingat hadis Mu'adz bin Jabal. Dan kalau ditanya mana yang lebih baik, imam atau muazzin, maka kalau bisa memilih, mending jadi muazzin. Muadzin itu kebanyakan para salaf memilih jadi muadzin, tidak mau menjadi imam. Wali qauli sallallahu alaihi wasallam, al-imamu dhamin. Imam itu penggaransi, penanggung jawab salat diterima atau hentena. Imam. Kemudian wal muadzinu mu'taman. Sedangkan muadzin itu orang yang amanah, karena azan tepat waktu. Nggak mungkin zuhur jam 10 azannya. Dia tepat waktu baru azan. Allahumma arsyid al-a'immah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada para imam. Imam itu didoakannya petunjuk, karena lo baru menyeleweng. Sedangkan untuk muazzin, waghfir lil muazzin, ampuni dosa orang-orang yang azan. Kira-kira antum pengen jadi imam apa muazzin? Kalau anak mending jadi muazzin dibanding jadi imam. Dan para salaf mengatakan lebih baik saya jadi muazzin, karena imam itu berat. Berlomba-lomba lah jadi muazzin. Nah, kalau mau jadi imam juga nggak apa-apa. Slot ada sore ini jadi imam maghrib, anak ada kajian di luar, silakan. Antum bisa coba-coba yang biasa imam jadi imam. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bersemangat beribadah. Semoga Allah menguatkan kita jika imam panjang. Semoga kita tidak gugur rusuh ya dalam sholat. Semoga Allah menguatkan mujahadah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian siang hari ini. Mohon maaf jika terlalu panjang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.